Selamat datang di podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali bersama saya Dodi Sandra. Buat Anda yang mungkin sering dengar kata remittance, money changer atau juga SBN retail tapi masih bingung cara kerjanya seperti apa, hari ini kita akan kupas tuntas dalam tema transaksi bank devisa. Barengan sama narasumber spesial saya dari Bank BPD Bali, bank kebanggaan kita bersama yang prestasinya sudah diakui secara nasional dan gak cuman kirim uang ke luar negeri. Tukar falas atau sampai investasi yang aman pastinya sudah dijamin. Tentu saja semuanya bisa kita lakukan dalam satu bank. Sudah bersama saya, narasumber saya yang ganteng sekali. Ada Bapak Ide Bagus Made Siwatanaya. Beliau adalah Officer Bill and Processing dan Trade Finance dari Bank BPD Bali. Halo, selamat datang. Terima kasih Kak Doi. Terima kasih juga sudah hadir di podcast kali ini. Saya akan banyak tanya hari ini, tidak masalah? Tidak masalah. Oh, tidak masalah ya. Karena memang tujuan saya untuk ada di sini adalah pasti menanyakan tentang pekerjaan, menanyakan tentang kelebihan dan juga hal-hal lainnya yang berkaitan sama Bank BPD Bali ya. Asik. Oke, Siap. Pak Gusdi saya panggil boleh ya? Boleh. Karena kalau ngomongin tentang tadi di awal saya bahas tema tentang satu hal yang sebenarnya ini pertama kali saya dengar, bank devisa. Mungkin bisa dijelaskan dulu ke saya, apa sih itu bank devisa dan kenapa status ini penting bagi sebuah bank? Wih, ini dia. Nah, itu dia. Ini Saya penasaran nih, apakah itu bank devisa? Siap. Jadi mungkin teman-teman gitu ya, Kak Doi ya, bahwa banyak mungkin yang tidak menyadari. BPD Bali itu ternyata sudah bank devisa gitu ya. Oke, BPD Bali atau Bank BPD Bali adalah bank devisa. Betul. Oke. Bank devisa itu adalah bank yang sudah memperoleh izin dari OJK dan dari Bank Indonesia. Sehingga kami diperkenankan untuk melakukan transaksi dalam bentuk valuta asing. Oke. Tidak hanya dalam bentuk rupiah. Jadi semua bentuk transaksi dalam bentuk valuta asing itu sudah kami layani. Sebuah mata uang berarti boleh di situ. Betul. Oke. Nah, tapi tadi belum menjawab pertanyaan saya, bank devisa itu artinya bank yang boleh melakukan transaksi valuta asing, itu saja berarti? Betul. Tapi kaitannya dengan prestasi-prestasi dari bank dan kepercayaan itu juga salah satunya? Ya, itu salah satunya. Jadi dengan kami menjadi bank devisa, BPD Bali menjadi bank devisa, itu aspek kami menjadi lebih luas untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Oh gitu ternyata. Betul, sehingga pengakuan dari masyarakat pun seperti itu. Oke, berarti pertanyaan saya nih, ada dong bank yang belum bank devisa berarti? Oh tentu ada. Oh gitu, oh baik. Betul. Tapi Bank BPD Bali kan banyak meraih prestasi di tingkat nasional, seperti saya bilang tadi. Kemarin saya sempat baca masuk dalam 10 besar bank terbaik bank devisa juga. Bisa diceritain lebih detail nggak ini untuk teman-teman yang lagi nonton dan juga lagi dengerin? Oke, sebenarnya award terkait dengan bank masuk 10 besar ya, bank devisa terbaik itu juga memang dilihat dari kinerja kami secara keseluruhan. Oke. Gitu ya. Nah kemudian memang mungkin pengakuan juga dari pihak-pihak luar terhadap kinerja kami secara keseluruhan yang memang ternyata mungkin tidak seluruh masyarakat Bali ya khususnya mengetahui bahwa ternyata BPD Bali sudah bisa. Gitu. Oke. Dan justru teman-teman yang di luar yang lebih tahu. Gitu. Oke. Jadi harapannya sekarang, ayo mari masyarakat Bali kenal lebih dekat lagi dan dekat makin banyak lagi tahu. dengan Oke, ngerti. Jadi lewat obrolan hari ini di podcast ini supaya masyarakat luas makin tahu lebih banyak. Betul. Mungkin kalau tadi saya kebetulan browsing, ya saya tahu. Ya, tapi ada teman-teman yang mungkin gak browsing, akhirnya belum tahu juga kayak gitu ya Pak Gusdi ya. Betul. Oh baik. Karena memang ya seperti saya bilang tadi, kalau saya nggak browsing mungkin saya juga nggak tahu. Mungkin seperti orang-orang awam yang lainnya. Betul. Tapi sejak kapan jadi bank devisa dan juga ada nggak proses-proses lain yang bisa diceritain? Kak Doi, BPD Bali itu sudah berstatus bank devisa. Kami memperoleh izin itu tahun 2004 loh. 2004? 2004. Oke. Kami di antara teman-teman BPD yang lain seluruh Indonesia mungkin salah satu yang paling awal untuk memperoleh izin itu. Oke. Teman-teman yang lain mungkin sekitar 2010 gitu ya. Kalau BPD Bali sudah dari 2004 untuk jadi bank devisa itu. Oke, itu salah satu hal yang membanggakan ya. Dimana seperti dibilang tadi sama Pak Gusdi bahwa tidak semua bank sudah melakukannya. Mungkin orang berpikir, oh ini bank BPD Bali bank daerah.
Ya tidak sebegitunya juga gitu kan. Lihat dari prestasinya, lihat dari penghargaan-penghargaan yang mungkin kamu atau Anda juga sempat melihat di Instagram, sosial media Bank BPD Bali itu banyak banget. Betul. Oh gitu. Jadi kan walaupun status kami bank daerah, Ya. lihat dulu daerahnya daerah mana. Ini ibarat kayak anak daerah yang bisa menonjol secara nasional bahkan Betul. internasional. Setuju dong? Setuju banget. Bahasa gampangnya buat kita ya selayaknya sudah daerah juga harus diperhitungkan. Betul. Oke. Nah, tapi yang jadi pertanyaan juga, selain tadi bisa melakukan valuta asing atau juga yang lainnya, apalagi sih manfaat yang didapat ketika bank itu menjadi bank devisa? Banyak banget. Apa tuh? Boleh dijelasin, saya kasih waktu 30 menit. Wah, aduh, kebanyakan kayaknya. Oh, kelamaan ya? Oke. Jadi kalau dengan kami menjadi bank devisa, satu kami bisa melayani masyarakat itu terkait dengan transfer pertama. Oke. Jadi nggak hanya melulu lokal Indonesia gitu ya. Kami sudah bisa transfer juga dari luar negeri ataupun ke luar negeri. Nerima atau ngirim? Nerima atau ngirim, Oke. betul. Kan sama nih kayak kita daerah kita di Bali ini Ya. ya sudah biasa lah gitu ya. Betul. Terkait dengan falas, Betul. banknotes, uang dolar kan gitu ya. Ekspatriat juga banyak, tamu wisatawan gitu. Jadi kan tidak melulu nih sekarang skupnya transaksinya akan ada di Bali aja. Oke, gitu. betul. Kita harus go internasional juga. Nah, dengan BPD Bali hadir di situ sebagai bank devisa, Ya. kami bisa melayani, kami bisa membantu untuk nasabah kami untuk bertransaksi dengan pihak di luar negeri. Oke, berarti contoh sederhana aku kasih mungkin kan beberapa anak-anak muda sekarang ada di Jepang, Betul. ada di Amerika, ada di Eropa segala macam. Memudahkan mereka misalkan mengirim uang ke orang tuanya yang ada di Bali. Betul sekali Kak Day. Oke, itu kalau proses itu ada namanya nggak sih? Kalau pelayanan seperti itu? Kalau di kami itu namanya Bali Dwipa Remittance. Bali Dwipa Remittance. Bali Dwipa Remittance. Oh, saya pernah dengar itu doang. Tapi kayak ini fungsinya apa ya? Belum Belum tahu. tahu. Harus nyoba dulu deh. Harus nih. coba ya. Wah, saya harus punya keluarga di luar negeri atau mungkin orang di luar negeri dulu berarti. Kalau siapa tahu mau nonton konser mungkin di luar negeri. Jalan-jalan kan bisa Kak Day. Nah, itu jadi pertanyaan mungkin buat yang pertama baru dengar. Kok bisa nonton konser atau jalan-jalan? Maksudnya gimana? Jadi kalau kita ke luar negeri, kan kita beli tiketnya tuh. Iya, betul. Kemudian tiket konsernya atau kita jalan-jalan ke luar negeri. Kalau kita bawa dari sini rupiah, kan berat kan. Oke, ya, Jadi kita transfer nih, kita belanja di luar negeri. Ibarat kalau kita belanja di marketplace yang ada di lokal pakai rupiah, ketika kita belanja di luar negeri kan sudah dalam bentuk falas. Oh, Jadi iya bayar betul. via BPD bisa. Pakai mata uang mereka ya. Betul, pakai mata uang mereka. gitu. Ada lagi nggak manfaat lainnya untuk nasabah sendiri atau mungkin buat teman-teman yang mungkin kemarin belum tahu manfaat dari Bank Devisa ini sendiri. Selain salah satunya tadi Bank Bali Dwipa Remittance. Betul. Jadi kalau selain akses yang lebih luas, transaksi yang lebih luas, kami itu kan sekarang membawa pasar nih. Oke. Market untuk teman-teman pelaku usaha itu sudah kami bawa. Oke. Artinya ternyata nggak hanya lokal aja nih mainnya. Kalau memang sudah berbisnis dengan pihak luar negeri, kami bisa bantu. Oh gitu. Kemudian kalau misalnya yang paling gampang deh, Iya. kalau sekarang banyak tamu-tamu yang bawa falas ya, Iya. uang-uang kertas asing itu bisa ditukar di BPD. Money changer. Betul, kami juga melayani itu. Paling basic layanan paling basic. Oke. Karena memang masih sangat banyak membutuhkan hal seperti itu ya. Betul. Oke. Di Bali ya menukar. kan daerah wisata ya Betul. kan ya. Jadi memang seharusnya ya tidak asing lagi kita Oke, dengan transaksi. tadi pengusaha pun kadang kalau misalnya kita ngelihat contoh realnya ada yang punya garment di Bali harus ekspor barang. Yes. Ngitung mata uangnya juga bisa lewat Bank bisa, BPD Bali. betul bisa. Oh, Jadi lebih kalau gampang. sekarang kan yang lagi ngetren di Bali itu kan sekarang adalah kerajinan. Betul. Kan pasti ya. Kesenian-kesenian. Betul, kerajinan alat-alat musik itu kita itu diekspor juga Kak Day. Oke. Kemudian ada kopi, fashion, ya paling tidak produk-produk UMKM itu juga peminatnya banyak, tinggi di luar negeri. Oke, betul. Ketika kita kirim barangnya, kita akan terima pembayaran dong. Iya. Dengan menjadi bank devisa, BPD Bali bisa. Nomor rekening BPD Bali bisa digunakan untuk menerima transfer dari luar negeri. Kasih saya contoh nyata deh. Saya punya bisnis di Gianyar untuk crafting dan segala macam ukiran apa. Itu berarti saya melakukan transaksi kan mengirim ke luar negeri. Betul. Harus berarti saya punya
sebagai nasabah Bank BPD Bali dulu kan? Oke. Selanjutnya saya tinggal nerima saja, apakah harus datang ke bank atau seperti apa prosesnya? Enggak, tinggal terima aja. Oh langsung masuk ke rekening? Betul, langsung tinggal masuk rekening. Jadi tinggal nanti Kak Doi hanya menginformasikan nama, nomor rekening, kemudian yang paling khusus. Apa tuh? Swift code namanya Kak Doi. Ada Swift code? Betul, Swift code itu adalah kode pengenal bank di luar negeri. Gitu. Oh oke. Kodenya Kode BPD bank Bali, ya? Betul, kodenya BPD Bali adalah Abali DBS. Gitu. Oh gitu. Jadi Kak Doi hanya menginformasikan nama, nomor rekening, dan Swift code Abali DBS. Uang pasti akan masuk. Oke, sesimpel itu ternyata. Sesimpel itu. Jadi tidak ada masalah dalam menerima atau juga mengirim uang tadi ya. Betul. Berarti selama ini walaupun mungkin Pak Gusdi tidak bersentuhan langsung sama pelaku UMKM, pernah dong dengar cerita-cerita begitu bermanfaatnya layanan ini. Seperti apa mungkin cerita yang pernah didengar Pak? Oke, yang paling seru kemarin sebenarnya itu adalah ada salah satu nasabah kami, anaknya kebetulan lagi sekolah gitu ya di Australia. Nah, anaknya ini kemudian mencari apartemen. Gitu. Pembayarannya harus dalam waktu 2 hari. Bingung lah. Orang tuanya? Betul, orang tuanya bingung. Jadi mereka tinggal datang ke BPD Bali, kami bantu untuk melakukan transfer apartemen ke Beli. Kan gitu ya. Nah, kemudian satu lagi yang menarik kemarin, yang sebenarnya juga menjadi resiko, tidak hanya menjadi keuntungan aja ya, menjadi resiko bagi transaksi di luar negeri adalah ada salah satu nasabah kami dijanjikan untuk menerima pembayaran gitu dari luar negeri ya. Gitu. Nah, tapi dengan tentu syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah harus transfer dulu ke luar negeri. Nah, di situ ketika kami sudah melihat potensi dalam tanda kutip penipuan ya, itu sudah kami cut. Kami lakukan edukasi ke nasabah. Salah satu risikonya memang seperti itu Kak. Ya segala sesuatu kan sebenarnya memang ada risiko betul. Tapi kalau ternyata sudah bisa diantisipasi oleh teman-teman perbankan itu akan membantu. Karena memang pada kenyataan ngelihat masyarakat Bali kan tidak sedikit anak-anaknya kuliah di Singapura, kuliah di bahkan sampai ke luar negeri Amerika dan segala macamnya ya. Terus juga dan kalau ngelihat tren sekarang tidak sedikit memang yang kenalan lewat sosial media. Ya kan? Kenalan bisa ternyata dari negara A, negara B segala macam. Akhirnya pengen ya tadi itu, sama buka usaha di Bali tapi kirimin dulu. Potensi-potensi itu bisa juga kita cross check ke bank supaya sebaiknya kita nggak sampai salah langkah atau kena scamming dan segala macam ya. Betul kali. Seperti cerita tadi. Baik. Wow, ternyata sangat-sangat menarik dan sangat penting di mana sebenarnya tentang bank devisa ini tidak cukup tahu banyak gitu. Tapi ada nggak selama perjalanan bank devisa dari tahun 2004 ya benar ya sampai sekarang? Ingat nggak awalnya seperti apa sampai pengembangan layanan internasionalnya seperti apa? Perkembangan pasti terus ada ya? Betul, perkembangan dulu kalau Pak Gusdi dari tahun berapa ikut? Saya masuk BPD 2012. 2012, dari 2004 ke 2012, tidak mengalami fase itu ya? Tidak mengalami fase pendirian ya. Awal-awal nggak ada. Nyari izin itu enggak. Oke. Tapi perkembangan yang mungkin yang terasa ada nggak? Terasa banget itu adalah sekarang itu mulai banyak transaksi kalau zaman kita yang sekarang ini adalah konten kreator kan. Konten kreator yang di Bali itu ternyata banyak dan itu sudah mulai masuk via BPD Bali. Jadi setiap bulan itu kami bisa menerima sampai puluhan konten kreator yang setelah kami tanyakan ininya apa kok bisa sampai ke luar negeri. Ternyata sudah mulai muncul nih yang seperti itu. Kalau dulu kan mungkin hanya transaksi pelaku bisnis aja ya, jual beli, kirim barang, kerajinan dan sebagainya. Itu kan sudah lama. Yang sekarang itu sudah mulai banyak adalah satu konten kreator yang kemudian yang berikutnya adalah transaksi dari teman-teman pekerja migran Kak Doi. Seperti apa tuh? Betul, pekerja migran Bali itu kan banyak nih sekarang nih. Betul. Kalau nggak salah itu datanya terakhir 2024 itu sekitar 9.000. Di luar. Betul, lagi di luar negeri. Yang itu karena secara budaya juga ya, budaya orang Bali bahwa mereka tetap terikat dengan tanah kelahiran. Betul. Gitu. Jadi mereka kan tetap transfer, melakukan transaksi. Betul, transaksi. Walaupun mereka sudah anggaplah 5 tahun, 10 tahun ada di luar negeri. Tapi mereka masih punya kewajiban nih untuk
terhadap keluarganya yang ada di Bali. Ya Masih ngirimin kirim. orang tua, saudara dan segala macam, atau bahkan mungkin di sini bangun rumah mereka. Wah, Ya kan bisa sering, gitu ya. betul, Ya kan sering kenyataannya ada. kadang kebanyakan gitu. Soalnya saudara-saudara sepupu yang ada di Jepang ya tiba-tiba pas mereka berapa tahun di situ lihat di Bali udah ngebangun rumah. Tapi kan ada uang yang berjalan di situ. Betul. Ada uang berjalan artinya adalah kita kalau zaman sekarang aku nggak mau ribet orangnya. Biasanya adalah mobile banking dan segala macam. Apakah dari Bank Devisa ini memang terintegrasi juga dengan platform dari digital mobile banking atau seperti apa? Kalau untuk BPD saat ini kami masih menuju ke situ kayaknya. Artinya implementasinya mungkin tidak tahun ini, Oke. tapi kami masih memang berencana itu. Oke. Nah, yang Pengembangan berarti betul, nanti itu ya. pengembangannya. Oke. Pengembangan ke depan masih seperti itu. Oke, tapi yang menarik sebenarnya adalah risiko tadi. Selain risiko penipuan tadi, misalkan ada yang cukup gegabah atau tidak teliti percaya sama orang untuk transfer atau menerima uang. Betul. Ada nggak risiko-risiko lain lagi yang harus masyarakat tahu supaya masyarakat ini aware tentang dari Bank Devisa ini sendiri? Ada nggak? Oke. Karena Bank Devisa ini terkait dengan valuta asing, ada. Jadi yang pertama yang paling terpapar risikonya adalah terkait dengan fluktuasi kursnya. Oke, Nilai masalah kurs. tukarnya, Oke. betul. Jadi memang ketika misalnya teman-teman atau nasabah BPD Bali menerima tagihan, mungkin nilainya tagihan hari ini dan bulan depan mungkin sudah berbeda dalam bentuk rupiahnya gitu. Oke. Jadi itu yang harus Pahami. dipahami, disadari oleh teman-teman nasabah Bank BPD Bali. Oke, nah itu kalau melihat dari resiko, yang pasti adalah ketelitian dari kitanya sendiri ya. Betul. Tapi kalau ngomongin tentang, tadi kan Bali Dwipa Remittance, ada lagi nggak layanan transfer falas lain atau jenis lain yang dipunya, atau ada nggak sih sebenarnya yang lainnya lagi? Kalau di BPD Bali untuk kiriman uang itu kami punya 2 produk. Oke. Yang pertama Bali Dwipa Remittance. Oke. Itu fiturnya adalah kita transfer via rekening Kak Doi. Oke, sekarang kalau nggak punya rekening gimana? Nah, itu kami solusi itu ada, harus kasih solusi itu. Ada solusinya? Ada cash basis. Kami bekerja sama dengan salah satu money operator ya, money transfer operator Oke. yang sudah mereknya global. Itu Western Union. Mungkin Kak Doi pernah dengar? Oke, ya. pasti tahu dong. Tahu. BPD Bali sudah kerja sama dengan Western Union. Oke. Jadi kalau memang terkendala dengan rekening gitu ya, mungkin entah sedang perlunya Sibuk lah, cepat agak gitu, sibuk dan gitu mepet ya. banget nih. Betul. Jadi tinggal dikirim via cash aja bisa. Oke, tapi alangkah lebih bagusnya memang buka rekening sebagai nasabah Bank BPD Bali ya. Salah satu keuntungan punya rekening itu kan lebih aman Kak Doi. Betul. Jadi kalau misalnya kita dikirimin uang dalam jumlah besar, kan nggak perlu repot nih. Kita bawa Iya. uang cash banyak-banyak nih. Betul. Iya. Jadi buka rekening, masuk rekening aman. Oh baik. Nah tapi sebenarnya keunggulan kalau ngomongin tentang Bali Dwipa Remittance dibanding layanan-layanan lain atau yang sejenisnya seperti apa selain tadi? Kalau Bali Dwipa Remittance itu karena transfer falas, kan memang bank-bank lain juga punya transfer falas ya. Ya. Nah, cuma ketika kita ngomongin Bali Dwipa Remittance, itu ada beberapa keunggulan yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, kalau di kami Bali Dwipa Remittance itu biayanya cuma 1. Single. Artinya? Jadi artinya kalau mungkin di bank lain itu Kak Doi ada kena beberapa macam biaya. Ada potongan-potongan. biaya kurs, Iya. Oke. ada biaya ini, biaya ini, biaya. Iya. Kalau di BPD Bali Single. hanya 1. Hanya 1 itu sudah semua. Nah, kemudian yang kedua, di kami transaksinya itu tidak mengenal namanya cut off time, Kak Doi. Oke, artinya? Jadi artinya kalau nasabah itu hanya boleh melakukan transfer atau transaksi valuta asing di jam-jam tertentu. Anggaplah sampai jam 1 siang, gitu ya. Setelah selesai jam 1 siang, itu sudah nggak dilayani lagi. Ataupun kalau dilayani, efektif akan berjalan besok. Oke. Jadi kalau BPD Bali, selama counter teller kami masih buka, masih bisa. Nah, biaya khusus untuk kurs kompetitif menjadi nilai tambah layanan ini apakah ada juga atau seperti apa? Ada Kak Doi. Oke. Jadi kalau misalnya untuk nasabah yang bertransaksi dalam nominal tertentu,
itu kami berikan kurs yang spesial. Kami nyebutnya kurs spesial. Oke. Jadi mungkin nilainya akan lebih bagus, lebih seksi ya. Kami nyebutnya Lebih di seksi. kantor lebih seksi. Lebih seksi, gitu. oke. Lebih seksi kursnya dibandingkan dengan transaksi dalam jumlah yang mungkin lebih kecil, retail yang lebih kecil ya. Gitu. Oke, tapi pertanyaan umum, ini kirim misalkan aku tadi WA sepupu kayak pengen dapat uangnya hari ini juga. Itu secara proses seperti apa? Apa on time atau seperti apa sih? Untuk beberapa negara tertentu kami ada memberikan layanan same day namanya. Oke. Di hari yang sama gitu ya. Jadi misalnya kirim ke Amerika, ke Kanada gitu, itu bisa satu hari. Mohon diulang, ada beberapa negara yang sepengetahuan Pak Gusde aja deh, yang bisa same day itu apa? Itu Amerika Serikat, Oke. kemudian ada Kanada. Oke. Oke, kemudian ada beberapa negara lain yang mungkin perlu delay juga beberapa jam, tapi mungkin masih di hari yang sama. Oke, nggak apa-apa, masih hari yang sama oke. Betul. Tapi memang itu adalah ketentuan dari beda-beda negara ya? Lebih ke arah karena kita perbedaan geografis Kak Doi. Oh, Kita kan perbedaan waktu. Ya, nih. oh iya Kita iya, di sini siang, di situ malam. Iya. Oh, di situ subuh. Ya, mereka belum kerja juga. Betul. Oh gitu, itu ngaruhnya. Kemudian juga kan berbeda waktu nih. Di luar negeri mungkin sedang hari libur gitu ya. Kita masih ngantor nih, masih kerja hari kerja biasa. Iya, gitu. betul. Perbedaan itu biasanya karena time zone itu tadi perbedaan waktu. Oke. Zona geografis. Ada nggak selama ini masyarakat komplain, kok belum nyampe ya ngerasa ketipu? Misalnya dengar dari CS atau apa yang selama ini datang ke bank, pernah gak sih Mas? Mas lagi, Pak. Pak Gusti pernah gak ada kejadian seperti itu? Kalau komplain sih enggak ya. Oke. Artinya mereka bertanya seperti itu kan karena satu Ketidaktahuan. Betul, ketidaktahuan bahwa pada dasarnya transfer internasional itu 1 sampai 5 hari kerja itu masih normal loh. Oh, oke. Masih normal karena perbedaan waktu, regulasi gitu ya. Perjalanan dalam artian perjalanan uangnya gitu ya. Harus lewat berapa negara. Iya. Itu memang 1 sampai 5 hari kerja itu masih normal, standar di internasional secara internasional. Tapi kalau di BPD Bali 1 sampai 2 hari itu biasanya sudah. Oke, soalnya kalau kayak bapak saya kan boomer yang udah tua agak gaptek kadang jangan-jangan ditipu, jangan-jangan begini, jangan kan ada kekhawatiran ya. Betul. Singgah kemana nih uang segala macamnya gitu loh. Jadi itu sangat-sangat wajar sebenarnya. Sangat wajar sebenarnya. Oke, karena masalah geografis tadi. Betul. Oh iya juga sih kadang yang aku lihat misal di sosial media yang LDR di sini kadang siang, di situ masih subuh Iya, atau bahkan kadang. dini hari. Jadi wajib untuk dipahami Betul. hal-hal kecil gitu. Jangan sampai tiba-tiba kayak komplain ke Bank BPD Bali padahal maksudnya kitanya kurang browsing, kitanya kurang tahu gitu ya. Oke. Nah, kalau balik lagi ngomongin tentang bagaimana menerima uang atau juga mengirim uang. Berarti untuk Bali sendiri cukup tinggi angkanya. Saya Cukup. kalau pengen flashback lagi. Iya, betul Kak Doi. Oke, ini sering dilakukan oleh remaja kah atau orang tuanya para remaja selama ini? Kalau dari data. Selama ini karena memang transaksi falas ini bukan transaksi yang umum awam dilakukan, gitu ya. Jadi memang dilakukan oleh para pelaku usaha. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang dari biasanya orang-orang tua. Orang tua itu maksudnya adalah ketika anaknya sekolah di luar negeri, kemudian ada juga beberapa yang memiliki bisnis di luar negeri. Oke. Ada juga yang melakukan investasi Kak Doi. Oh, investasi seperti? Betul. Jadi ketika Kak Doi nih misalnya punya rekening falas, rekening DPK ya, Oke. tabungan atau deposito falas, Ya. Kak Doi beli sekarang, 10 tahun atau 5 tahun lagi misalnya sudah naik kursnya. Oh, Gitu. Jadi itu ada fitur itu ya? Oke. ada, Kak Doi. Oke. Jadi melalui tabungan, ingat ya, tabungan falas kami punya, giro falas juga ada, DPK, tabungan, kemudian deposito juga ada gitu. Oke, kayaknya untuk fitur itu aku besok ke bank aja kali ya untuk tanya detailnya ya. Betul, Karena kita betul, memang fokusnya sesuai tema dulu ya. Ya. Tapi sebenarnya ada tabungan falas tadi itu ya. Ada Oke. salah satu produk Bank Devisa. Oke, baiklah. Saya akan datang ke Bank BPD Bali. Nah, yang menarik adalah apa kira-kira hal yang mungkin harus dikasih tahu ke masyarakat, pelaku usaha, supaya lebih cerdas untuk memanfaatkan layanan Bank Devisa ini kalau menurut Pak Guste? Kalau untuk masyarakat atau pelaku usaha sebenarnya untuk dalam memanfaatkan Pelayanan Bank Devisa, layanan Bank Devisa ini, misalnya satu, kadangkala ketika melakukan transfer, mungkin berbeda dengan transfer kita dalam bentuk rupiah Kak Doi. Iya, iya. Artinya
yang simple gitu ya sederhananya. Kalau transfer ke luar negeri itu memang sedikit lebih kompleks. Contohnya adalah misalnya ketika pembayaran tagihan. Biasanya itu diminta di state, dijelaskan, dicantumkan itu nomor tagihan yang berapa. Kayak nomor invoice-nya, betul. Jadi jangan sampai salah itu sebenarnya. Lebih detail aja berarti betul. ya. Karena transaksi kita kan hukum kita berbeda nih dengan yang di luar negeri. Betul. Jadi mungkin mereka lebih ketat gitu ya. Jadi harus dicantumkan jelas nama, alamat. Ini pembayaran dalam rangka apa gitu ya. Jadi itu memang salah satunya harus seperti itu gitu. Dibutuhkan ketelitian itu. Ketelitian yang lebih tinggi daripada transaksi. Kita melakukan transaksi biasa. Betul, kadang-kadang di sini transaksi biasa berita acara nggak pernah diisi ya. Kan sering nakalnya begitu. Betul. Transfer baru yang penting share bukti transfer. Yes. Kalau di luar negeri nggak bisa detail seperti itu. Mereka harus ya? Detail. Hal lain lagi menurut Pak Gusti apa? Kemudian misalnya ketika akan melakukan ekspor gitu ya, ketika ekspor atau impor, Kak Doi misalnya belum kenal nih sama partner yang di luar negeri. Ketika Kak Doi dibilang, udah Kak Doi kirim dulu deh uangnya, baru saya kirim barangnya. Kak Doi berani nggak? Kan nggak berani kan? Enggak dong. Pasti harus verifikasi dulu kan? Nah, ada salah satu layanan Bank Devisa namanya itu LC, Letter of Credit. Jadi Bank Devisa itu akan menjadi penjamin. Jadi Bank Devisa nih yang akan ngobrol ke partnernya Kak Doi di luar negeri. Anda kirim saja barangnya, saya pasti akan membayar. Yang menggaransi di situ. Betul, menggaransi. Jadi kalau mungkin sesama individu mungkin masih tidak percaya, tapi sama bank masa percaya. Pasti percaya dong. Apalagi Bank BPD Bali. Betul. Sangat percaya sekali. Nah, waktu kita semakin mepet ya, tapi apa sih sebenarnya harapan dari Bank BPD Bali terkait literasi keuangan masyarakat Bali dalam transaksi internasional ini? Harapan kami sebenarnya masyarakat Bali tidak takut lagi ya. Harus lebih pede. Kita ini di sebuah provinsi, di sebuah pulau yang sudah sangat menginternasional. Betul. Sudah selayaknya kita lebih fasih, lebih paham dengan transaksi-transaksi yang terkait dengan internasional gitu ya. Jadi harapannya adalah masyarakat Bali satu sudah lebih memahami, yang kedua adalah mengetahui resikonya sebenarnya. Resikonya seperti yang tadi sudah disampaikan ya Kak Doi ya, bahwa potensi terjadinya penipuan di luar negeri itu memang lebih tinggi dari transfer yang biasa, transaksi biasa. Jadi perbanyak literasi ya? Perbanyak literasi, betul. Sangat luar biasa sekali. Tapi terakhir, kalau segala informasi, literasi ataupun juga informasi lainnya yang ingin kita tahu dari Bank BPD Bali, biasa kita bisa cek di mana? Bisa cek di website, via website, kemudian di call center BPD Bali. Juga jangan ragu juga kalau misalnya langsung datang ke kantor. Betul. Baiklah, ke kantor cabang atau juga pusatnya kantor manapun seluruh unit kerja kami. Ada yang ingin disampaikan lagi enggak? Cukup ya, hampir 30 menit kita ngobrol ya. Terima kasih banyak Pak Gusti. Hari ini udah ngobrol dan memberikan banyak hal, sebenarnya insight-insight baru buat saya. Di mana sebenarnya banyak sekali ilmu yang akhirnya saya tahu. Dan buat Anda yang sedang mendengarkan podcast ini atau juga menonton podcast ini, terima kasih banyak. Sekali lagi, setelah ngobrol kurang lebih 30 menit ini, Anda pasti sekarang sudah tahu kalau urusan transfer internasional, tukar falas sampai dengan investasi, itu semuanya bisa beres di Bank BPD Bali. Apalagi dengan prestasi nasional yang mereka raih, makin yakin kalau layanan mereka aman, cepat dan juga terpercaya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber saya hari ini yang sudah hadir. Dan untuk Anda harus ingat juga literasi keuangan yang baik itu adalah awal hidup yang lebih smart. Saya Dodio Sandra pamit dari podcast Literasi dan Inklusi bersama Bank BPD Bali.